Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syihabul Anwar Aziz dengan nomor induk mahasiswa 18.08126131002 dengan offering PAI D24 nomor absen 38. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 13, yaitu mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Isi dari bab 13 itu sendiri adalah konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, dan pandangan Islam terhadap feminisme serta kritik terhadap feminisme itu sendiri. Pada zaman dahulu, yaitu zaman pra-Islam, perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti diperdagangkan, diperkosa, kemudian disekap, dan tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi. Nah, kemudian agama Islam datang untuk membebaskan perempuan-perempuan itu. Kenapa kok dibebaskan? Karena Islam memandang perempuan itu sebagai makhluk mulia dan terhormat, yang juga memiliki hak dan kewajiban. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal tentunya terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Dalam Islam sendiri, perempuan diberikan sejumlah hak yang secara umum sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Kemudian, menurut Quraisy Shihab, beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam yaitu seperti hak berpolitik, hak bekerja, dan hak belajar. Itulah mengenai pemuliaan Islam terhadap perempuan. Berikutnya yaitu mengenai bagaimana kita menyikapi ayat dan hadis misoginis. Di sini timbul pertanyaan, apa itu ayat dan hadis misoginis? Ayat dan hadis misoginis adalah ayat dan hadis yang dipandang oleh para feminis sebagai merendahkan dan meremehkan perempuan. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya adalah kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Menyikapi permasalahan ini tentunya diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat memperoleh pemahaman yang benar, yaitu terkait ayat dan hadis misoginis itu tadi, serta tidak terjebak dalam tekstualisme yang kaku atau malah sebaliknya, liberalisme yang lepas kontrol. Berkenaan dengan tafsir Quran surat An-Nisa ayat 34, Quraisy Shihab berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai sejarah dan ragam feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme adalah suatu gerakan yang muncul di Barat dan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Pada zaman dahulu, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, yang mana artinya perempuan itu dinilai tidak memiliki kelemahan fisik dan akal, sehingga peran perempuan di sini dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tangga saja. Melalui latar belakang itu, akhirnya muncul gerakan-gerakan feminisme
Ada banyak sekali ragam feminisme, diantaranya yaitu seperti feminisme liberal, feminisme marxis, radikal, dan sosialis. Apa itu feminisme liberal? Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan itu mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan yang sama juga untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Sedangkan Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga. Di sini diartikan yaitu laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga dan tidak menghasilkan uang. Adapun feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Lemah di sini diartikan yaitu perempuan mengalami haid, menopause, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya yang membuat perempuan itu bergantung kepada laki-laki. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme ini? Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda itulah nanti juga berpengaruh pada fungsinya yang tentu berbeda pula. Oleh sebab itu sangat bijaksana apabila Allah SWT membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Perbedaan diantaranya yaitu bentuk tubuh tidak sama, massa otak, sel-sel darah, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain. Mengenai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang memiliki arti yaitu janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka peroleh usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh. Bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian bagaimana kritik faktual terhadap feminisme itu? Telah banyak dilakukan eksperimen-eksperimen mengenai penerapan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya yaitu ketika tahun 1997 negara Inggris memberlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentara. Alhasil terjadi tingkat cedera yang tinggi di kalangan kader perempuan. Masih banyak eksperimen lain yang hasilnya mengalami kegagalan. Hal ini sebagai bukti bahwa feminisme itu bukan merupakan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Sehingga bagaimana kesimpulan materi kita ini, yaitu dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat yang termulia dan akan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan itu menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.